Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang setia menunggumu meski tak ada komunikasi. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya. Jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini energinya. Ada Ten of Pentacles, Five of Swords, King of Swords, Nine of Pentacles, dan Ace of Cups. Kalau dilihat, sebenarnya di sini ada energi yang membuat seseorang ingin ya terhubung kembali dengan kamu, berkomunikasi lagi dengan kamu, memiliki komitmen dan juga ikatan ya sampai ke jenjang pernikahan. Karena kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu Ten of Pentacles, itu adalah impiannya, itu adalah harapan terbesarnya, keinginan tertingginya untuk bisa bersama dengan kamu lagi. Karena saya merasakan banyak di antara kamu yang sedang ada konflik, sedang ada pertengkaran, sedang ada ego yang tinggi ya, membuat kalian berdua jadi cuek-cuekan pada saat ini, jadi diam-diaman, tidak ada komunikasi. Atau mungkin ada beberapa yang di ghosting juga ya sama orang ini. Nggak tahu penyebabnya apa karena konflik atau mungkin ada orang lain ya, bisa berbeda-beda. Namun ya, setelah adanya perpisahan, setelah adanya energi yang membuat kalian tidak berkomunikasi pada saat ini, justru hal tersebut membuat dia kangen sama kamu, membuat dia jadi kepikiran, jadi tersadar bahwa ternyata kamulah seseorang yang selama ini dia harapkan, bahwa kamulah seseorang yang selama ini dia cari. Ya, dia menilai kamu begitu sempurna, begitu spesial. Di matanya, di hatinya, kamu memiliki sikap yang baik, sifat yang positif, membuat dia jatuh cinta dan juga nyaman sama kamu. Ya. Dan kamu pun juga sebenarnya di sini nyaman sama dia, sayang sama dia. Tapi ada beberapa hal ya, mungkin dari sikapnya, dari karakternya yang kamu nggak suka, yang mungkin membuat kamu kesal, membuat kamu geleng-geleng kepala, ya. Karena di sini kamu butuh kejelasan, kamu butuh kepastian, sedangkan mungkin dianya di sini belum siap gitu ya untuk memberikan kejelasan, kepastian ataupun kestabilan di dalam hubungan. Beberapa di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang cukup manipulatif, cukup banyak bohongnya ya. Dan kamu gak ingin dia terus-menerus seperti itu. Kamu ingin dia berubah, kamu ingin dia menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Karena kamu ini adalah seseorang yang jika udah mencintai itu akan benar-benar totalitas, akan benar-benar sepenuhnya dalam memberikan baik itu perhatian, kasih sayang, cinta yang kamu miliki di dalam hati kamu. Jadi tentunya kamu gak pengen ya pasangan kamu atau siapapun orang yang kamu fokuskan itu hanya setengah-setengah gitu untuk memberikan cinta dan kasih sayangnya. Kabar baiknya, saya melihat di sini akan ada penyelesaian ya. Jika sebelumnya ada konflik, ada permasalahan, maka di sini akan ada penyelesaian yang akan membawa hubungan ini pada situasi yang cerah, pada situasi yang menjadi damai, menjadi tenang kembali, penuh dengan cinta.
Ya, karena kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu King of Swords, artinya akan ada seseorang yang berinisiatif gitu ya, mungkin untuk menghubungi, untuk menyelesaikan permasalahan, menurunkan ego, dan melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang berbeda. Karena dia udah tersadar ya bahwa kamu berharga, bahwa kamu adalah seseorang yang ingin dia pertahankan di dalam hidupnya. Ya, dia ingin menyeimbangkan antara pikiran dan perasaan dan tidak mau terlalu mengikuti ataupun menuruti egonya lagi seperti sebelum-sebelumnya. Saya merasakan juga mungkin ada beberapa di antara kamu yang saat ini merasa kurang diperhatikan ya, diabaikan sama dia. Mungkin dia terlalu fokus, sibuk dengan pekerjaan dan lain sebagainya sehingga dia kurang bisa menyisihkan waktu untuk kamu sebagai pasangannya di sini. Tapi untuk kedepannya saya melihat dia akan lebih banyak memberikan waktu ya. Dia akan lebih bisa memprioritaskan kamu seperti di awal-awal hubungan kalian. Ya. Dimana dia selalu memberikan kenyamanan, perhatian, cinta dan kasih sayangnya secara terang-terangan. Ya, dan itu akan dia lakukan lagi setelah nantinya kalian ada komunikasi, setelah nanti kalian sudah bertemu kembali. Pada saat ini dia banyak memikirkan kamu, dia sering galau ya. Dan saya melihat di sini dia sampai bermimpi ya. Saking kangennya, saking dia begitu rindu sama kamu. Dia ingin memulai awal yang baru tentang cinta ini, tentang hubungan kalian. Ya, dia tidak ingin berantem lagi, dia tidak ingin ada ketidakstabilan, ya, hubungan yang on off. Dia ingin menyudahi siklus yang berat itu dan melangkah ya bersama dengan kamu, mewujudkan cita-cita kalian bersama, dan juga membuktikan cinta yang dia miliki pada kamu. Ya, saya melihat banyak pengorbanan, banyak usaha yang akan dia lakukan ya. Jadi jika sebelumnya dia kayak ogah-ogahan, jika dia kayak masih gengsi, malu, kedepannya dia akan berubah di sini. Ya, karena dia ingin membuktikan pada kamu cinta yang dia miliki. Oke, kita lihat dari zodiaknya. Di sini saya melihat ada water sign ya, Cancer, Pisces, Scorpio. Kemudian ada Taurus, ada Leo, Aries. Saya melihat di sini juga ada Capricorn dan Virgo. Oke, nanti kita lihat lagi untuk zodiaknya. Siapakah dia? Seseorang yang setia menunggu kamu meski sedang tidak ada komunikasi. Siapakah dia? Seseorang yang setia menunggu kamu meski tak ada komunikasi. Oke, di sini ada Queen of Pentacles, ada The Hermit, ada Judgment, Page of Swords, dan Queen of Cups. Sebenarnya saya melihat ada energi capek, ada energi lelah ya yang mungkin kamu rasakan terkait dengan hubungan ini. Karena banyak di antara kamu yang sudah melalui naik turunnya hubungan ya. Dan energi kamu cukup terkuras di sini. Ya. Mikirin dia, overthinking ya tentang sikapnya, tentang kelakuannya. Yang seakan-akan gak bisa menghargai dan menganggap kamu ada.
Padahal kamu sayang banget sama dia, kamu cinta banget sama dia. Dia bisa membuat kamu begitu nyaman. Ya, dia bisa membuat kamu begitu merasa dicintai. Ya, terlepas dari hal-hal buruk yang mungkin telah dilakukan ya sama kamu. Tapi di sini dengan hadirnya kartu Queen of Pentacles, saat ini kamu mencoba untuk membuat nyaman diri sendiri terlebih dahulu ya. Mungkin banyak yang sedang fokus pada diri sendiri, pada karir, pada keuangan, ya, pada aktivitas sehari-hari, atau mungkin pada hobi kamu, karena kamu nggak ingin terus-menerus galau, kamu nggak ingin terus-menerus berada dalam kesedihan, berada dalam keterpurukan. Kamu ingin bangkit, ya. Kamu yakin di sini bahwa siapapun nantinya yang akan datang yang bisa menjadi jodoh kamu, maka dialah orangnya. Ya, siapapun, mungkin bisa jadi orang yang lama, bisa jadi orang yang baru yang akan kamu kenal. Ya, percayakan pada intuisi kamu untuk membimbing dan memandu kamu. Ya, jika kamu pada saat ini butuh untuk healing, kamu bisa melakukannya. Dan saya juga sebenarnya melihat ada beberapa di antara kamu yang kayak menutup diri pada saat ini, mungkin menutup hati. Mungkin kamu trauma, kamu takut ya, hal yang sama akan terulang kembali, namun bisa vice versa. Ya, energi bisa terbolak dan terbalik. Ini bisa jadi energi kamu atau dari orang yang kamu fokuskan. Kemudian, saya melihat memang ada rencana besar di sini ya dari seseorang untuk kamu yang ingin dia sampaikan secara langsung. Dia ingin bisa menyampaikan ya keinginannya secara langsung sama kamu, mungkin tentang pernikahan. Ya. Karena saya melihat di sini energinya udah serius banget. Dia nggak mau main-main lagi, dia nggak mau kalian berpisah lagi dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin sepele. Ya, tapi karena ego yang tinggi membuat segala sesuatunya jadi besar, jadi rumit. Dia semakin menyadari bahwa di dalam hubungan itu nggak ada gunanya untuk meninggikan ego masing-masing. Itu hanya akan menghancurkan hubungan, itu hanya akan membuat kalian berpisah, tidak komunikasi, tidak ketemuan lagi, dan saling membenci. Dan dia tidak mau hal tersebut terjadi pada kalian berdua. Ya, jadi rasa kangen dan rasa rindunya di sini juga semakin memperbesar keinginan maupun niat dia untuk bisa memperbaiki hubungan ini ya, untuk bisa meningkatkan level kesadaran dari hubungan yang kalian sedang jalani pada saat ini. Jadi jika ada orang lain ya yang terlibat di dalam hubungan ini, saya melihat dia tetap akan memilih kamu sebagai yang terbaik. Dia akan tetap memilih kamu sebagai seseorang yang akan menjadi jodohnya nanti. Ya, dia akan memilih kamu sebagai pasangan hidupnya untuk selamanya. Kemudian, di sini dengan hadirnya kartu Page of Swords dan Queen of Cups, saya merasakan ada energi penasaran yang sangat-sangat besar dari seseorang. Ya, kan mungkin karena tidak ada komunikasi pada saat ini, jadi rasa penasaran tersebut semakin besar setiap harinya. Ya, tentang bagaimana kabar kamu, apakah pada saat ini kamu udah ada yang lain. Ya, dia cukup cemas, dia cukup khawatir di sini. Dia cemburu, ya. Dia nggak mau kamu nyaman sama orang lain, atau bahkan memilih orang lain dibandingkan dia. Itu akan sangat melukai hatinya. Ya, saat ini dia sedang memantau kamu dari kejauhan, mungkin dari media sosial, atau dia nanyain kamu dari teman-teman, ya. Dia memandangi foto-foto kamu, sambil mengingat kembali kenangan-kenangan yang sudah kalian ciptakan bersama. Begitu indah, begitu hangat, begitu membuat hatinya nyaman, dan dia ingin bisa kembali ke masa itu.
Ya, saat ini dia sedih banget ya, tapi kayaknya dia simpan sendiri karena ya gengsi ya. Dia nggak mau menunjukkan kesedihannya, kelemahannya. Dia nggak mau kamu tahu kalau dia ini sangat-sangat membutuhkan kamu. Jadi sebenarnya gengsinya masih ada di sini. Ya. Ada energi insecure juga. Dia takut kalau nantinya dia datang dan kamu udah move on, udah ada yang lain, udah nggak menerima dia lagi. Jadi dia cukup overthinking di sini. Ya, karena di saat dia mencoba untuk move on dari kamu pun dia nggak bisa. Banyak orang yang mungkin di sekeliling dia yang mungkin suka sama dia, tapi dia nggak merasakan hal yang sama seperti yang dia rasakan sama kamu. Oke, sekarang akan kita lihat pesan cinta dari dia untuk kamu. Oke, kita baca ya di sini. Setelah aku merenung cukup dalam, ternyata kamulah orang yang kucari selama ini. Kamu adalah jawaban dari doa-doaku. Dia udah melihat kamu sebagai jodohnya ya. Dia udah melihat kamu sebagai seseorang yang nantinya akan menikah dengan dia. Ya, karena dia banyak merenung di sini. Di saat kalian tidak ada komunikasi, di saat kalian tidak ada pertemuan, dia merenung. Ya, tentang kesalahan-kesalahannya, tentang hal-hal yang telah dia lakukan sama kamu. Dia merasa udah jahat sama kamu. Dia merasa udah memperlakukan kamu dengan tidak baik. Dan di dalam perenungan, di dalam introspeksi dirinya, dia menyadari bahwa kamulah seseorang yang selama ini dia cari. Kamulah jodoh dia selama ini. Oke? Kemudian, aku banyak belajar dari kamu tentang bersikap dewasa dalam menghadapi situasi dan bukannya lari dari masalah. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang kurang dewasa ya. Jadi di saat ada suatu permasalahan, dia cenderung lari, dia cenderung kabur ya. Gak mau menyelesaikan masalah, dia lebih memilih untuk diam. Dia lebih memilih untuk fokus pada dirinya sendiri aja. Ya, dia takut menyelesaikan masalah di sini. Ya, karena dia tahu dialah yang bersalah. Jadi dia takut disalahkan. Tapi dia belajar dari kamu. Ya, tentang bagaimana caranya, cara yang benar dalam menghadapi situasi, dalam menghadapi permasalahan. Dia mengagumi kamu karena kamu begitu dewasa. Dia mengagumi kamu karena kamu begitu bijaksana. Ya. Dan dia akan berusaha gitu ya untuk tidak lagi lari dari permasalahan apapun yang muncul, yang timbul, baik saat ini maupun di kemudian hari. Kemudian, aku ingin menemuimu, namun apakah kamu sudi untuk bertemu denganku lagi? Ya, karena memang dia udah kangen banget, ya. Seperti yang kita lihat sebelumnya. Dia udah kangen banget, dia rindu banget sama kamu. Dia sering galauin kamu. Sampai overthinking. Ya, mungkin ada lagu-lagu yang mengingatkan dia tentang kamu ya. Dan itu sangat menguras energinya sebenarnya di sini. Dia hanya perlu menurunkan ego dan gengsinya untuk meminta kamu, ya. Bertemu lagi dengannya. Untuk mengawali komunikasi, untuk minta maaf sama kamu ya jika dia melakukan kesalahan yang sudah menyakiti hati kamu. Memang ada rasa insecure dari dia, rasa tidak percaya diri. Itu semua karena perlakuan-perlakuan yang telah dia lakukan sama kamu sebelumnya. Oke, di sini kita lihat lagi. Aku tahu kita sedang tidak baik-baik saja. Namun, satu hal yang harus kamu tahu,
Aku selalu mencintaimu, kapanpun dan dimanapun. Udah gak heran lagi ya, karena memang dia udah melihat kamu sebagai seseorang yang sangat spesial. Dia melihat kamu sebagai jodohnya, sebagai masa depannya. Jadi sekalipun kalian saat ini tidak baik-baik saja, sedang diam-diaman, cuek-cuekan, atau mungkin ada beberapa di antarmu yang sampai blokir-blokiran gitu ya. Tapi di sini dia ingin kamu tahu satu hal, yaitu dia selalu mencintai kamu, kapanpun dan dimanapun. Ya. Terlepas dari seberapa jauh pun kalian berpisah pada saat ini, mungkin ada yang LDR, ada yang beda kota, beda negara, ya. Mungkin ada yang udah berpisah cukup lama juga, berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan. Tapi dia ingin kamu menyadari dan juga memahami dia yang selalu mencintai kamu, kapanpun dan dimanapun. Oke, sekarang kita akan lihat dari Moonology Cards. Pesan dari semesta untuk kamu. Oke, kita lihat ya di sini. Pada saat ini semesta mendorong kamu untuk bisa melepaskan ya segala kemelekatan yang mungkin kamu buat dan juga kamu rasa hal tersebut semakin membuat kamu menderita, semakin membuat kamu sedih, overthinking setiap harinya, cemas dan khawatir setiap saat. Ya. Kemelekatan tentang apapun ya, mungkin tentang seseorang yang selalu kamu tunggu, mungkin tentang keadaan, situasi, permasalahan ya. Semesta mendorong kamu untuk mengikhlaskan dan juga memaafkan di sini. Ya, agar kamu bisa lebih tenang, lebih damai, dan kamu bisa membuka kesempatan-kesempatan, peluang-peluang untuk kamu ya mendapatkan segala keinginan kamu. Oke, mungkin tentang hubungan asmara, mungkin tentang cita-cita, harapan, ya, segala impian kamu. Di saat kamu udah bisa berdamai dengan keadaan, dengan diri sendiri maupun orang lain, maka segala sesuatunya akan menjadi lebih mudah untuk hidup kamu ke depannya. Oke? Kemudian kamu juga disarankan oleh semesta untuk bisa berserah diri, ya. Karena memang banyak hal-hal yang jelas sudah menyakiti hati kamu, jelas sudah membuat kamu kecewa, terluka dengan sangat-sangat dalam. Tapi gak ada gunanya juga untuk menyimpan dendam ataupun menyimpan amarah, ya itu hanya akan menyakiti diri kamu lebih dalam lagi. Makanya semesta menyarankan kamu di sini untuk bisa berserah diri, mengikhlaskan dan juga siap untuk menyambut segala hal, segala sesuatu yang akan datang sesaat lagi. Mungkin akan ada seseorang yang akan datang yang akan jadi jodoh kamu. Mungkin ada rezeki yang akan datang, ya, keberlimpahan yang akan datang. Jadi kamu udah siap di sini, ya. Kamu udah membuka pintunya, kamu udah membuka gerbangnya bagi segala energi positif, bagi segala kesempatan-kesempatan, peluang-peluang, ya, dan juga jodoh kamu untuk segera hadir, ya, untuk segera datang. Kemudian jika pada saat ini kamu memiliki emosi yang tinggi, emosi yang intens, jika memikirkan sesuatu, memikirkan seseorang, itu tandanya kamu belum benar-benar bisa melepaskan kemelekatan. Ya, jadi hati-hati mengambil keputusan, ya, mengambil tindakan di saat emosi sedang tinggi. Ya, jadi jika kamu merasakan energi ataupun emosi yang begitu tinggi, ada baiknya kamu diam dulu, ya, tidak melakukan apapun, tidak mengambil keputusan, tidak mengatakan ataupun
berbicara hal-hal yang negatif. Oke? Nanti di saat kamu udah tenang, udah damai, udah stabil lagi, kamu bisa memikirkan dan juga mendengarkan intuisi kamu dengan lebih baik. Ya, saya juga melihat ada kabar baik di sini untuk kamu ya. Di kartu terakhir ada suatu pencapaian, ada suatu keberhasilan tentang pekerjaan. Jadi jika pada saat ini kamu sedang fokus pada pekerjaan, pada suatu tujuan ya, di sini semesta akan segera mengirimkan hasilnya untuk kamu. Ya, segala kerja keras kamu terbayarkan. Segala penantian kamu membuahkan hasil. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.